Hai gengs, terima kasih sudah klik video ini. Oke, jadi hari ini aku akan bahas satu kisah sangat menyedihkan yang terjadi di Kamboja baru-baru ini. Di mana ada sepasang kekasih muda yang berencana mau menikah di tahun ini, justru mengalami kejadian yang begitu tragis, geng. Dia adalah seorang pria bernama Long Silong berusia 27 tahun yang berprofesi sebagai fotografer dan dengan pasangannya bernama Kim berusia 25 tahun. Kedua pasangan ini baru saja bertunangan sebulan yang lalu sebelum tragedi pembunuhan itu terjadi dan dilakukan oleh seorang pria tua berusia 50 tahun yang bernama Choi Sina yang diketahui merupakan seorang pengusaha properti bangunan ataupun tanah. Sebenarnya permasalahan mereka ini dimulai karena cekcok perselisihan antara tempat jemuran, tempat parkir, dan penebangan pohon mangga, geng. Seperti yang diinfokan bahwa si pelaku ini merasa terganggu dengan adanya ribut-ribut dari rumah kontrakannya si Lee Song yang bersebelahan sama si pelaku, tetangga ya kan. Oke, jadi gimana kronologinya? Mari kita bahas. Tepat pada tanggal 17 Juni 2024 sekitar jam 3 sore, di mana sebuah kawasan yang cukup tenang berlokasi di Boroi Pen Hiet, terjadinya cekcok kembali hingga mengeluarkan suara tembakan yang terdengar dari dalam rumahnya si Lee Song ini, geng. Saat itu, pelaku mendatangi Lee Song di rumahnya yang kebetulan ada si cewek, si Kim. Awalnya nggak ada menaruh curiga sama sekali. Nah terus, ketika permasalahan itu diungkap kembali, sampai suasana makin memanas, geng. Kata pelaku, dia ini merasa kesal saat dikata-katain sama pemuda yang umurnya jauh banget dari dia. Akhirnya cekcok makin memanas sehingga terjadilah penodongan. Jadi awal-awal itu ditodong dulu, geng, sambil mengeluarkan amarah dia gitu. Ini sih menurut saksi ya, entah ini saksi dari lokasi atau teman mereka yang ikut ngumpul sama mereka, geng. Nah terus ketika Kim ini melihat Lee Song sudah ditodong seperti itu, otomatis kan dia langsung bergegas tuh untuk melindunginya kan. Tapi sayangnya pelaku ini sudah tidak bisa menahan lagi emosinya sehingga melepaskan beberapa tembakan dan langsung menewaskan Kim dan Lee Song ini. Bahkan sampai mengenai kedua orang lagi yang bernama Sokhom Charnak, usia 20 tahun, dan Hong Ri-tider. Kedua orang ini yang kubilang entah saksi yang melihat dari jauh atau saksi memang pas lagi di TKP, geng. Jadi kedua orang ini mengalami luka ringan akibat tembakan tersebut. Nah, melihat keadaan yang telah dilumuri dengan darah, pelaku langsung melarikan diri ke distrik Angsnoul pada jam 5 sore, geng. Terus salah satu dari kedua saksi ini langsung melarikan Kim ke rumah sakit akibat darah yang terus-menerus keluar. Sementara Lee Song dinyatakan meninggal di tempat. Sedih kali kan? Nah terus dengan cepat mereka bergegas melaporkan kejadian itu. Akhirnya pelaku ketangkap di lokasi yang sama, di Angsnoul. Ternyata dia nggak sendirian, geng. Karena dari info, setelah menangkap pelaku, mereka juga menemukan dua orang lagi yang diduga ikut terlibat kejadian penembakan tersebut. Dua orang ini sama-sama berusia 26 tahun yang bernama San Sok dan Tin Touch. Akhirnya penangkapan tersebut langsung menyita barang bukti berupa pistol dan kendaraan yang digunakan untuk melarikan diri berupa mobil dan motor. Langsunglah mereka ini dibawa ke kantor polisi di kota Phnom Penh untuk diinterogasi. Setelah diinterogasi, benar aja, geng. Kericuhan itu memang berawal dari keenggak senangnya si pelaku terhadap si korban, yaitu tadi mulai dari tempat jemuran sampai penebangan pohon mangga. Tambah lagi kekesalan ketika dia mengakui si korban ini selalu ngata-ngatain dia. Tapi belum ada info juga sih seperti apa yang dia kata-katain sampai dia bisa seemosional itu terhadap si korban. Nah terus pada 19 Juni mereka dikirimkan ke pengadilan untuk prosedur hukum lanjut. Tapi karena saat itu jam kerja sudah berakhir, akhirnya mereka dijadwalkan keesokan harinya. Setelah mendengar kabar tersebut, Samdech Techo Hun Sen, Presiden Sanet, Samdech Hun Manet, dan Perdana Menteri Kamboja langsung mengirimkan pengacara untuk bertemu serta mendampingi keluarga korban. Terus yang bikin agak emosi, mereka ini dijatuhkan hukuman hanya 15 tahun di penjara, geng. Karena katanya Kamboja ini tidak memiliki hukuman mati. Kesel kan? Dan gak lama kemudian setelah kejadian penangkapan kemarin, Kim ini ternyata dinyatakan meninggal di rumah sakit setelah berusaha untuk menolongnya. Ada juga nih kutipan dari wakil PM yang bertuliskan, "Saya terkejut menerima informasi tentang kejadian mengerikan yang merenggut nyawa sekaligus dua orang, Lee Song dan tunangannya. Saya ingin berbagi kesedihan yang menyedihkan dengan keluarga kedua orang yang meninggal. Saya sangat sedih atas hilangnya nyawa yang paling rentan mulai dari konflik, kekerasan, hingga kejahatan terburuk. Kami sangat tidak ingin hal ini terjadi dan mengutuk keras kekejaman seperti itu. Saya ingin memuji dan berterima kasih kepada pihak yang berwenang atas upaya mereka untuk membawa para pelaku ke pengadilan. Kita hendaknya memiliki
saling pengertian dan toleransi sebagai masyarakat Buddhis yang menganut moralitas dan kesucian. Terakhir, saya ingin mengajak Anda semua untuk turut serta mempromosikan budaya perdamaian, toleransi, pengertian, dan toleransi yang tinggi agar masyarakat Kamboja menjadi harmonis dan bahagia. Nah begitu geng, kronologi dari berita yang viral saat ini. Makin hari di TikTok tuh juga makin ramai bermunculan ya kan. Ya karena apa ya, sedih kali loh. Gak lihatlah klan itu mereka begitu bahagia kali pas acara tunangan tuh. Banyak yang bilang sayang banget ya padahal cantik dan ganteng. Tapi yang dinilai di sini tuh bukan gegara cantik atau gantengnya, tapi lihatlah wajah mereka itu sangat berbahagia di pertunangan mereka. Kita juga nggak tahu sih permasalahan mereka yang lebih detail sampai sepuncak itu emosinya. Tapi mau itu salah korban atau pelaku, tetap kita nggak bisa membenarkan tindakan kriminal seperti itu. Oke guys, segini dulu hari ini. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan tinggalkan komentar kalian. Jadi cerita apa lagi yang enak dibahas.